Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sardiah pada mata pelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini merupakan salah satu dari sifat koligatif larutan, yaitu tekanan osmotik. Di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat mengetahui penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian bahwa timun akan mengerut apabila dimasukkan dalam larutan garam dan lintah yang menempel pada kulit manusia akan lepas jika disiram dengan air garam merupakan penerapan dari osmosis? Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan larutan konsentrasi rendah menuju larutan konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi-permeabel hingga tercapainya kesetimbangan konsentrasi. Untuk memahami proses osmosis, mari kita perhatikan ilustrasi gambar berikut. Dalam sebuah tabung dimasukkan larutan yang terdiri atas air dan glukosa. Air berperan sebagai pelarut dan glukosa berperan sebagai zat terlarut, di mana nantinya air akan berpindah melalui membran semi-permeabel ke glukosa, karena glukosa memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan air. Perpindahan air menuju larutan konsentrasi yang lebih tinggi dinamakan larutan hipertonik, yaitu konsentrasi zat terlarut lebih tinggi sehingga air akan bergerak keluar sel. Sedangkan larutan hipotonik adalah konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan dengan pelarut yang lain, yang nantinya air akan bergerak ke dalam sel. Dan larutan isotonik adalah konsentrasi zat sama dengan pelarut lainnya, sehingga tidak ada pergerakan dari air. Perpindahan air menuju konsentrasi yang lebih tinggi mengakibatkan perbedaan tinggi larutan, sehingga belum tercapainya kesetimbangan. Untuk mencapai kesetimbangan, perlu dihentikannya proses osmosis. Untuk menghentikan proses osmosis dapat dilakukan dengan memberikan tekanan dari luar. Tekanan ini disebut dengan tekanan osmotik. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang harus diberikan untuk menghentikan proses osmosis. Tekanan osmotik dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Kita sudah membahas tentang osmosis dan tekanan osmotik. Sekarang kita akan membahas mengenai penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama yaitu pada pembuatan acar timun. Timun akan dimasukkan ke dalam larutan garam sehingga terjadi pengerutan. Pengerutan disebabkan karena terjadinya larutan hipertonik. Nah, hal ini pula yang menyebabkan timun menjadi lembek. Penerapan yang kedua yaitu pada infus. Infus adalah pemasukan cairan atau obat ke dalam tubuh melalui intravena dengan laju yang konstan. Pemasukan cairan ke dalam tubuh melalui infus lebih baik dibandingkan melalui mulut karena infus dapat mempersingkat waktu penyerapan cairan oleh tubuh.
Kandungan senyawa yang terdapat dalam cairan infus itu bermacam-macam. Namun, secara umum, kandungan cairan infus itu berupa senyawa elektrolit dan zat gizi seperti glukosa, maltosa, fruktosa, sorbitol, asitol, dan trigliserida. Infus hipertonik adalah cairan infus yang tekanan osmotiknya lebih tinggi dibandingkan tekanan darah. Biasanya infus ini diberikan pada saat sel darah merah akan mengalami pengkerutan atau krenasi yang disebabkan karena air dalam sel terus-menerus keluar. Pada penderita diabetes yang mengalami pembengkakan, infus hipertonik ini akan mengurangi pembengkakan yang terjadi. Sedangkan infus hipotonik merupakan cairan infus yang memiliki tekanan osmotik lebih rendah dibandingkan tekanan darah. Infus hipotonik ini biasanya diberikan kepada orang yang mengalami dehidrasi, seperti pasien yang baru saja cuci darah ataupun pasien yang memiliki kadar gula yang tinggi. Dan infus isotonik merupakan cairan infus yang tekanan osmotiknya sama atau mendekati tekanan darah, sehingga infus jenis ini sangat bermanfaat bagi pasien yang kekurangan cairan dalam tubuh, sehingga tekanan darah akan menurun. Nah, dalam istilah kedokteran, keadaan ini biasanya disebut dengan hipovolemi. Cairan infus yang tekanan osmotiknya sama ataupun hampir mendekati dengan tekanan darah, sehingga biasanya infus ini diberikan kepada pasien atau kepada orang yang mengalami kekurangan cairan dalam tubuh. Kemudian penerapan berikutnya yaitu terjadi pada lintah. Lintah yang sudah menempel pada kulit manusia akan sulit sekali untuk dilepaskan. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu menyiram lintah menggunakan air garam atau langsung dengan garamnya, karena nantinya akan terjadi pengerutan pada lintah yang mengakibatkan lintah akan terlepas pada kulit manusia. Baik, kita sudah mempelajari beberapa penerapan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini, osmosis merupakan perpindahan larutan konsentrasi rendah menuju larutan konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel hingga tercapainya kesetimbangan konsentrasi, di mana ada 3 larutan osmosis, yaitu hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada pembuatan acar timun, infus, dan pelepasan lintah pada kulit manusia. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya mengenai tekanan osmotik. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.